Mas, masuk, silakan. Ya Pak, tadi ada apa manggil saya? Oh ya, silakan duduk. Mas Aro, gimana keadaan hari ini? Alhamdulillah Pak, sehat. Tadi dari mana? Tadi saya habis di kantin Pak. Udah makan? Sudah? Mas Aro tahu kenapa kok saya panggil ke sini? Belum tahu Pak. Belum tahu ya? Iya. Oke. Mas Aro, saya jelaskan, ini namanya konseling individu. Mas Aro udah tahu apa itu konseling individu? Belum. Belum tahu. Oke. Konseling individu itu dimana kita akan berdiskusi dan kita akan menyelesaikan masalah yang Mas Aro alami. Iya. Dan di sini Bapak cuma bisa membantu, dan pada akhirnya yang memutuskan dan menyelesaikan masalah adalah Mas Aro sendiri. Ingin dari Mas Aro, yang pertama itu Mas Aro bisa terbuka. Bisa? Bisa ya? Kalau bisa, apa yang ada, unek-uneknya itu, masalah yang ada, dikeluarkan semua. Jadi nanti kita bisa menyelesaikan masalah bersama-sama. Ya. Dan tidak ada yang terlewat. Oke, nanti pelaksanaannya kita akan laksanakan kurang lebih 30 menit. Oke Pak. Apakah bisa diterima? Bisa, siapa? Oke. Terus nanti ketika menyampaikan, Mas Aro nggak perlu takut. Kenapa? Apa yang ada di sini itu yang tahu cuma kita berdua, Iya. Mas Aro dan saya. Jadi soal kerahasiaan jangan takut, pasti aman dan terjamin kerahasiaannya. Iya. Oke? Oke. Kemarin kan Bapak udah visit sama wali kelas, mampir main ke rumahnya Mas Aro. Iya. Kemarin Mas Aro itu kalau nggak salah sambil bekerja ya? Iya Pak. Oke. Bisa diceritakan kenapa kok bisa bekerja, kok nggak sekolah Mas Aro? Karena kegiatan ekonomi di keluarga saya menurun drastis Pak. Menurun drastis. Apa ayah nggak bekerja? Ayah kena PHK Pak. Dan ibu sebagai rumah tangga. Oh, ibu rumah tangga. Apa punya adik? Punya Pak, 2 Pak. Wih, berantem dong di rumah. Enggak Pak, ya rukun aja gitu. Broken aja. Iya. Adik sekolah di mana? Ada yang satu sekolah di TK Pak. TK, yang satunya Belum sekolah. belum sekolah. Hampir 2 minggu ya Mas Aro nggak masuk ya? Iya Pak. Lah, itu kenapa itu Mas Aro? Dikarenakan sibuk bekerja Pak, buat bantu-bantu orang tua. Bantu-bantu orang tua? Iya. Emang Bapak nggak menyuruh Mas Aro untuk sekolah? Iya sekolah Pak, tapi gara-gara kelelahan besoknya nggak sekolah. Oh, kira-kira Mas Aro kerja apa sih ini? Kerja jaga toko sembako Pak. Toko sembako? Iya. Oke. Nah, sebelum kita memulai, Bapak pengen lihat di sini Bapak punya tabel skala. Iya. Ini ada skala 1 sampai 10. Iya. Dari skala 1 sampai 10. Iya. Yang Mas Aro rasakan sekarang di poin nomor berapa? Yang nomor 2 Pak. Nomor 2. Iya. Rasanya sangat kesal dan ingin menangis. Iya Pak. Oke. Bisa dijelaskan kenapa kok Mas Aro ada di poin emoticon di nomor 2 ini? Karena saya Kesalnya gimana? kesalnya ya saya sangat bingung Pak membantu orang tua saya dengan bersekolah. Oh gitu. Ingin menangis? Apakah ada rasanya menangis? Iya, tapi tak tahan Pak. Tapi kelihatannya Mas Aro ini orangnya strong ya ini ya, tegar ya. Iya. Oke. Seberapa berat sih ekonomi keluarga? Ya kurang lebih agak parah Pak, bisa dibilang agak parah. Agak parah. Sebelumnya sebelum di PHK, ayah kerja di mana? Ayah kerja kulit bangunan. Oh, kulit bangunan. Ikut proyek. Iya. Oh, oke. Ikut kontraktor berarti ya. Kalau ibu gimana? Ibu dari dulu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Sering bantu ayah buat bekerja? Iya. Ya, yang sekarang ini Pak. Hah? Iya. Iya. Bantu gimana? Bantu buat berusaha biar nggak minta uang sama bapaknya. Oke. Uang sendiri buat bekerja untuk sekolah. Oke.
Jadi selama 2 minggu ini Mas Aro ini nggak masuk karena sibuk bekerja. Iya. Selama bersekolah ini apakah ada kendala lain di sekolah? Ya gimana? Nggak ada. Nggak ada ya. Iya. Uang saku gimana? Uang saku sih biasanya saya jarang Pak. Jarang gimana? Kalau ada mungkin ya dikasih sama bapak 2.000, kalau enggak ya saya nambahin sendiri hasil uang kerja saya. Terus gini, eh, ketika kamu bekerja, Bapak pengen tanya, apakah orang tua kamu masih menghendaki kamu untuk sekolah atau menginginkan kamu untuk fokus bekerja? Ya sebenarnya orang tua sih bilang bekerja sambil sekolah Pak, tapi saya gara-gara efek kerja lelah terus besoknya kesiangan dan nggak bisa sekolah. Oh gitu. Jadi selama ini kamu tuh nggak masuk sekolah karena bangun kesiangan. Iya Pak. Menurut Mas Aro, seberapa pentingkah sekolah untuk Mas Aro? Sebenarnya sangat penting sekali Pak untuk masa depan, tapi ya dikarenakan saya harus mengimbangi ekonomi keluarga Pak. Jadinya saya juga harus bekerja. Harus bekerja. Oke. Gini, Bapak pengen mau ngasih satu pertanyaan punya Mas Aro ya. Ini seandainya ya. Seandainya sama Tuhan Mas Aro dikasih kesempatan memilih satu hal saja. Mas Aro pengen minta apa? Kalau bisa sih saya ingin tetap melanjutkan sekolah dan mendapatkan beasiswa seperti teman-teman saya. Wow, oke. Kalau di sekolah udah mendapatkan beasiswa belum? Belum Pak. Kenapa? Ada kendala yang lain di sekolah? Nggak ada Pak. Nggak ada. Jadi Bapak simpulkan dulu ya. Nanti Mas Aro itu ada kesulitan di ekonomi Iya Pak. karena ayahnya di PHK. Terus punya adik dua yang perlu dihidupi. Iya. Untuk makan aja udah susah. Iya Pak. Terus ayah sebenarnya menghendaki Mas Aro untuk sekolah ya kan tadi kalau nggak salah, tapi Mas Aro memilih untuk membantu orang tua ya. Iya Pak. Itu atas keinginan Mas Aro sendiri ya. Iya. Oke. Wah, keinginan yang mulia sekali. Jarang-jarang ada anak yang mau membantu orang tua buat bekerja di zaman sekarang. Iya. Terus Mas Aro pengen sekali sekolah, tapi kecapean karena bekerja. Efek pekerjaan Pak. Efek pekerjaan Iya. yang dari sore sampai malam. Akhirnya Mas Aro besok paginya bangunnya kesiangan. Pas selalu kesiangan. Selalu kesiangan. Iya. Ketika waktu kesiangan mau berangkat sekolah, itu Mas Aro merasa percuma. Karena kalau datang ke sekolah akan dihukum. Iya Pak. Jadi memutuskan untuk tidak sekolah. Dan lanjut bekerja. Jadi keputusan akhirnya Mas Aro itu karena keadaan seperti ini Mas Aro memilih untuk bekerja daripada bersekolah. Tapi kalau seandainya tadi Bapak ngasih keinginan, Tuhan memberikan keinginan ke Mas Aro memilih satu keinginan, tadi Mas Aro pengen apa tadi? Pengen dapat beasiswa kayak teman-teman, juga pengen bersekolah, sama bantu-bantu keluarga dengan bekerja Pak. Oh. Stabil imbang gitu. Stabil dan imbang. Oke, Bapak mau ngasih pertanyaan seperti ini. Gimana kalau Mas Aro bekerja sambil sekolah? Ya itu bisa Pak, mau. Bisa? Bisa kalau mencari pekerjaan yang setengah hari aja. Nah, tuh kan Mas Aro udah bisa menentukan kan tadi. Mas Aro bisa sekolah dan setengah harinya bisa bekerja. Kira-kira pekerjaan apa yang bisa Mas Aro kerjakan setengah hari? Angkat-angkat apa gitu Pak? Angkat-angkat apa? Gini, di tempatnya Mas Aro itu ada pasar nggak? Pasar sekitar 2 km. Di sekitar itu sih ada yang angkat-angkat gas LPG Pak, sama galon juga. Oh, ngantar-ngantar galon Iya, gitu. iya, supplier Pak. Supplier itu ya, di dekat pasar situ kalau nggak salah. Iya, ada Pak. Oke. Jadi siap kayak gitu? Oh, iya Pak, oke. Pikiran saya kok jadi berubah gitu Pak. Berubah gimana? Gara-gara Pak Zul merekomendasikan pekerjaan yang saya suka.
Oh gitu gitu. Emang sebelumnya ada kepikiran ke situ apa enggak? Enggak Pak, Nggak ada. enggak ada. Oh, jadi cuma fokus bekerja di dekat rumah, jadi biar dekat sama rumah sambil bekerja sambil bantu orang tua, tadi kan fokusnya kalau nggak salah. Iya Pak. Iya sekarang. Iya, betul. Jadi sekarang Mas Haro bisa fokus untuk sekolah, terus sambil bekerja. Dan ingat, jangan kerjanya jangan terlalu capek. Jadi kalau biar nggak capek, dari jam berapa sampai jam berapa istilah kerjanya harusnya? Harusnya nggak sampai larut malam Pak. Nggak sampai larut malam kan? Iya. Kalau larut malam berarti jam berapa? Jam 7 Mas Haro sekolah, Iya. pulangnya Mas Haro jam 1. Terus Mas Haro pengen bekerja, bisa bekerja mulai dari jam berapa? Jam setengah 2 Pak, bisa ya? Setengah 2. Sampai jam habis maghrib Pak. Nah gitu kan, habis Iya. maghrib. Setelah habis maghrib Mas Haro istirahat sambil mengerjakan tugas-tugas yang ada di sekolah. Iya Pak. Kayak gitu. Jadi bekerja dapat, sekolahnya dapat, nilainya maksimal bagus. Oh, iya. Nanti kalau ada beasiswa bisa ngambil Siswa. Nanti kalau waktu masuk SMA, nanti Mas Haro bisa nyari beasiswa prestasi atau yang lainnya. Iya Pak, siap. Baik. Hah? Gimana? Ya sudah merasa baik gitu. Udah merasa baik. Oke, kita lihat skala lagi. Tadi Mas Haro kan milih nomor 2. Iya. Nah sekarang setelah kita melakukan konseling, Mas Haro dari 1 sampai 10, ini masuk skala nomor berapa Mas Haro? Nomor 6 Pak. Nomor 6. Iya. Aku merasa baik. Iya. Oke. Kenapa kok bisa menyimpulkan nomor 6? Aku merasa baik. Kok bukan nomor 7? Aku cukup bahagia. Ya karena gimana Pak ya, saya tuh kalau pikiran saya itu bertahap Pak. Ya jadi karena Pak Zul merekomendasikan saya untuk bisa sekolah lagi, ya saya langsung bertahap ke merasa yang baik Pak. Bukan paling bahagia. Oke. Berarti untuk tindak lanjutnya nanti kita mungkin perlu lagi ya untuk konseling lagi ya. Iya Pak. Untuk di pertemuan berikutnya ya. Iya. Gimana kalau 1 minggu lagi? Bisa Pak. Nanti setelah Mas Haro keluar dari sini, Mas Haro coba keluar dari pekerjaannya Mas Haro yang kemarin itu, terus mencari pekerjaan yang Pak Zul bukan saya rekomendasikan, yang apa ya? Itu tadi cuma contoh gitu loh Mas. Oh contoh. Contoh. Jadi bisa Mas ambil dan bisa Mas nggak ambil kayak gitu. Itu salah satu pekerjaan yang mudah dan tidak terlalu berat kayak gitu. Tadi kan Mas Haro udah menjawab kalau Jadi supplier. nah, tadi dicoba dicoba itu dulu 1 minggu gimana perasaannya, apakah sama dengan yang sebelumnya. Yang sebelumnya kan terlalu capek. Pak. Sama nggak sempat buat masuk sekolah. Nah, coba nanti setelah ini dicoba atau gimana, kapan dicoba 1 minggu lah. Setelah dicoba, kalau Mas Haro sudah merasa ada perubahan, nanti kita konseling lagi, kita bertemu lagi, bisa dijadwalkan lagi, bisa telepon Bapak lagi, gimana? Oh iya, ya. Baik. Oke, Siap. Oke, terima kasih Mas Haro. Sebelum kita mengakhiri pertemuan hari ini, di sini ada instrumen hasil evaluasi. Nah, ya. Coba Mas Haro diisi dulu ya, sebentar ya. 3 menit cukup ya? Coba. Oke, terima kasih Mas Haro. Saya tunggu perubahannya Mas, hasil konseling kita tadi. Semoga Mas Haro menjadi lebih baik lagi, lebih bisa mengoptimalkan potensinya Mas Haro lagi, bisa memaksimalkan apa yang ada di Mas Haro, bisa sekolah, bisa bekerja, syukur-syukur bisa mendapatkan beasiswa. Amin. Oke, terima kasih Mas Haro untuk waktu hari ini ya. Mohon maaf jika tadi habis istirahat Bapak panggil. Iya Pak, nggak apa-apa. Oke. Makasih juga Pak udah menemukan solusi buat saya. Oke, terima kasih Mas Haro. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.